Lagi ngapain ya? Ini Umi Resti lagi liatin ikan sama tanaman ini. Tapi aku nggak tahu nama tanaman ini tanaman apa ya Umi? Oh, ini namanya tanaman kapu-kapu. Tanaman kapu-kapu. Aku baru tahu loh ini tanaman kapu-kapu. Dan lihat nih, dia tidak terkena air meskipun tuh dimasukkan ke dalamnya. Kenapa ya Mi kira-kira? Iya, tanaman kapu-kapu ini punya lapisan kutikula atau lapisan seperti lilin di bagian daunnya. Jadi air itu tidak terserap, tidak menembus ke daun, jadi tidak kelihatan basah. Oh, terus ini akarnya panjang sekali ya Mi. Ini akar apa Mi? Akar serabut. Oh, akar serabut. Jadi nanti dia ini yang bisa membuat tanaman ini mengapung di air, Umi Ida. Oh, Jadi seperti begitu. ini. Selain tanaman kapu-kapu, tanaman apa lagi ya Mi yang bisa mengalir di air ini? Ada sih tanamannya yaitu teratai, terus eceng gondok, dan beberapa tanaman lainnya. Wah, ternyata tanaman ini punya ciri khususnya ya Mi, makanya dia bisa di air ya, mengapung di Iya. air. Mau tahu nggak Umi Ida apa ciri-ciri khususnya? Boleh Mi? Nah, ini dia ciri-ciri khususnya. Setiap jenis tumbuhan memiliki ciri khusus yang berbeda-beda. Perbedaan ciri khusus tersebut merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Berikut adalah contoh adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Yang pertama, adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang sedikit air disebut xerofit. Contoh tumbuhannya adalah pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Yang kedua, adaptasi tumbuhan di lingkungan yang berkadar garam tinggi. Lingkungan dengan kadar garam yang tinggi, contohnya adalah lingkungan laut, muara sungai, dan pantai. Nah, tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan seperti ini disebut halofit. Contoh tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan berkadar garam tinggi adalah bakau. Yang ketiga, adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Seperti yang sudah dicontohkan oleh Umi Resti dan Umi Ida tadi, ada contoh lain tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air, yaitu bunga teratai dan eceng gondok. Nah, tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air tersebut disebut tumbuhan hidrofit. Yang keempat, adaptasi tumbuhan di lingkungan yang lembab. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang lembab disebut higrofit. Contoh tumbuhan higrofit yaitu tumbuhan begonia dan tumbuhan paku. Dan yang kelima, adaptasi tumbuhan di lingkungan yang minim nitrogen. Tumbuhan yang mampu hidup di lingkungan yang minim nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan cara memerangkap serangga, kemudian mencernanya sebagai sumber nitrogen. Contoh tumbuhannya adalah kantong semar dan Venus. Ada apa, Yuli? Ini Umi Resti. Umi Yuli sedang memegang bunga mawar, tapi ada durinya. Kenapa ya Umi Resti? Oh, iya Yuli. Bunga mawar ini memiliki ciri-ciri khusus. Nah, memang tumbuhan itu memiliki ciri
juga sebagai alat perlindungan diri. Contohnya ini bunga mawar, terdapat duri pada batangnya. Jadi hati-hati ya Umi Yuli. Jadi gini Umi Yuli, contoh lain tanaman yang memiliki duri sebagai alat perlindungan diri itu yaitu misalnya pada buah durian. Nah, kemudian ada juga pada batang tanaman rotan. Ciri khusus yang dimiliki tumbuhan untuk alat perlindungan dirinya ada yang berupa rambut halus pada permukaan batang atau daunnya. Contoh-contoh tumbuhannya yaitu bambu, tebu, terong, dan jagung. Baik, tanaman yang memiliki ciri khusus untuk melindungi dirinya dari pemangsa yang selanjutnya adalah daun yang tajam. Contoh tanamannya yang pertama adalah nanas. Oke, yang kedua adalah lidah buaya. Dan yang terakhir kaktus. Nah, ketiga tanaman ini memiliki daun yang tajam di sepanjang daunnya yang berfungsi untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Ciri khusus yang selanjutnya adalah menghasilkan getah. Contoh tanamannya ada pada yang pertama buah mangga, yang kedua patah tulang, yang ketiga adalah tanaman buah nangka. Ketiga jenis tanaman tersebut menghasilkan getah. Untuk apa getah tersebut, Nak? Oke, getah tersebut digunakan untuk melindungi diri dari mangsanya. Sifatnya, getah tersebut menghasilkan gatal atau membuat hewan pemangsa menjadi tidak bisa bergerak karena sifat getah tersebut yang lengket. Baik, ciri khusus yang terakhir adalah tanaman yang menghasilkan racun. Contoh yang pertama ada pada tanaman kecubung. Contoh yang kedua ada pada tanaman buah jarak. Kedua jenis tanaman tersebut dapat menghasilkan racun yang jika dimakan atau dikonsumsi oleh hewan maka akan menimbulkan efek yang mematikan. Itu pada tanaman buah jarak. Kalau pada tanaman kecubung, jika serangga masuk ke dalam tanaman tersebut, maka akan menghasilkan atau menimbulkan efek seperti mual dan muntah. Demikian penjelasan Umi tentang ciri khusus untuk tanaman yang melindungi diri dari pemangsa. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian mampu memahaminya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai